Semangat pagi Indonesia. Hai sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan sangat membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama dengan saya, Arif Edianto, kita akan membahas tentang AKM numerasi. Materi ini adalah untuk sahabat Erlangga pada jenjang SMA atau SMK kelas 10, 11, dan 12. Selama acara berlangsung, sahabat Erlangga juga bisa bertanya lewat kolom chat di bawah ini. Gimana? Sudah semangat kan? Yuk kita mulai. Sebelum kita membahas tentang AKM numerasi, ya alangkah baiknya kita juga tahu gimana sih langkah-langkah belajar tentang AKM ini. Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu konteks stimulus yang diberikan. Ya, stimulus dalam soal AKM itu biasanya bisa narasi, bisa tabel, bisa gambar, bisa infografis, bahkan perpaduan di antaranya. Yang kedua, kita juga harus memperkaya belajar soal-soal tipe AKM yang biasanya adalah kontekstual dan up to date. Lalu kita pahami betul ya stimulus yang diberikan dan kita fokus bagaimana pertanyaan yang diberikan. Terakhir adalah kita harus juga tekun nih mempelajari soal-soal tipe AKM ini yang memang menantang kita, kemampuan kita untuk bernalar dan bernalar kritis. Sehingga dengan acara ini mudah-mudahan kita punya gambaran gimana sih cara menyelesaikan soal-soal tipe AKM ini. Mudah-mudahan kita semuanya sukses. Baik, kita akan belajar sedikit tentang soal-soal AKM ini ya. Yang pertama ini konteksnya sosial budaya. Judulnya adalah Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi dan kewirausahaan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk juga pelaku usaha mikro dan kecil. Masyarakat dapat memanfaatkan program ini untuk menambah dan mengasah keterampilan. Lalu di stimulus ini ada infografisnya ya. Apa saja sih syarat bikin kartu prakerja ini? Ini syaratnya ya, ada 3. Kemudian nilai manfaat dari kartu prakerja itu apa? Bantuannya, pelatihannya seperti apa? Insentif pasca pelatihan sampai insentif survei kepekerjaan. Lalu tempat pelatihannya kapan dan di mana? Ini juga ada penunjuk ketika kita mau eksplorasi ini lebih lanjut lewat prakerja.go.id. Hanya kadang-kadang ketika kita menemukan soal yang seperti ini, itu kan rasa-rasanya kita stuck gitu ya, berhenti berpikir. Nah, ini juga ada tips nih, bagaimana cara menyelesaikan soal AKM ini. Yang pertama adalah tetap tenang, nggak boleh panik, dan tetap harus berkonsentrasi. Yang kedua adalah pahami perintah dengan baik, karena ini adalah langkah yang penting untuk mendapatkan strategi penyelesaian soal. Kemudian yang ketiga adalah gunakan pengalaman yang pernah kita dapatkan mungkin di jenjang sebelumnya atau logika berpikir kita untuk penyelesaian masalah. Gimana? Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik ya. Baik, kita lanjutkan soalnya. Masih soalnya adalah kartu prakerja. Ini untuk level paling dasar ya, knowing, pengetahuan dan pemahaman. Data peserta kartu prakerja di suatu wilayah itu 20% diantaranya korban PHK, di mana 45% diantaranya berusia 30-40 tahun. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Kemudian berilah tanda centang pada kolom jawaban yang tersedia. Ini ada nomor pernyataan benar salah, gitu ya. Ini dalam AKM tipe soalnya adalah PGK, yaitu pilihan ganda kompleks. Contohnya ini pernyataan pertama. Untuk setiap 100 peserta kartu prakerja yang berasal dari korban PHK adalah 20 orang. Nanti kalau benar ya ini yang dicentang, kalau yang salah berarti yang salah yang dicentang. Pernyataan kedua. Untuk setiap 100 peserta kartu prakerja ada 9 orang yang berusia 30 sampai 40 tahun. Yang ketiga,
Untuk setiap 200 peserta kartu prakerja yang berasal dari korban PHK itu ada 90 orang yang berusia 30 sampai 40 tahun. Terakhir adalah untuk setiap 200 peserta kartu prakerja yang tidak berasal dari korban PHK adalah 190 orang. Mari kita step by step untuk penyelesaiannya. Baik, dari data kita tahu bahwa peserta kartu prakerja di suatu wilayah tadi 20% diantaranya adalah korban PHK, di mana data korban PHK yang berusia 30 sampai 40 tahun itu adalah 45%. Nah, ini kita tinjau pernyataannya satu persatu ya. Pernyataan yang pertama, untuk setiap 100 peserta kartu prakerja yang berasal dari korban PHK adalah 20 orang. Betul nggak ya? Ya. Untuk setiap 100 peserta kartu prakerja yang berasal dari korban PHK tadi kan 20%. Berarti 20% kali 100 orang, yaitu 20 orang. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Lalu kita tinjau pernyataan kedua. Untuk setiap 100 peserta kartu prakerja, ada 9 orang yang berusia 30 sampai 40 tahun. Nah, kita lihat tadi, kelompok umur 30 sampai 40 tahun itu ada 45% yang menjadi korban PHK. Nah, dan di korban PHK tadi kan 20 orang di pernyataan 1. Jadi, yang menjadi korban berumur 30 sampai 40 tahun itu adalah 45% kali 20 orang, yaitu 9 orang. Tapi kita harus ingat, yang berumur 30-40 tahun itu tidak semuanya korban PHK. Ada yang mungkin dari usaha kecil dan mikro. Jadi sekali lagi, yang berumur 30-40 tahun itu tidak semuanya korban PHK. Jadi ini pernyataan yang salah. Yang ketiga, untuk setiap 200 peserta kartu prakerja yang berasal dari korban PHK itu ada 90 orang yang berusia 30 sampai 40 tahun. Kita coba cek lagi nih. Tadi yang berusia yang menjadi korban PHK untuk usia 30 sampai 40 tahun kan 45%. Jadi ya 45% dibandingkan 200 yaitu 90 orang. Jadi ini pernyataan yang benar. Berikutnya ini pernyataan terakhir. Untuk setiap 200 peserta kartu prakerja yang tidak berasal dari korban PHK adalah 190 orang. Ya, korban PHK tadi kan 20% ya. Berarti yang bukan korban PHK ada berapa? 80%. Ya, berarti kalau ada 200 peserta kartu prakerja yang tidak berasal dari korban PHK, ada berapa orang? Ya, tinggal 80% kali 200, yaitu 160 orang. Jadi ini pernyataan yang benar. Lalu pedoman penskorannya gimana? Kode 1 itu jawaban benar ya. Jadi pernyataan 1 benar, pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga benar, pernyataan keempatnya benar. Lalu kode 0 jika jawabannya salah, dan kode 9 itu jika tidak menjawab atau kosong. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini applying ya, penerapan level berikutnya. Dalam seleksi kartu prakerja, pendaftar itu harus mengerjakan 19 soal yang terdiri dari 9 soal tes motivasi dan 10 soal tes kemampuan dasar. Bank soal pada sistem seleksi ini menyediakan 20 soal tes kemampuan dasar dan 15 soal tes motivasi. Soal ini kemudian diacak sistem sedemikian hingga dapat dibuat paket soal dengan komposisi butir soal yang berbeda. Agar setiap pendaftar mendapat soal yang berbeda, maka banyak kuota tes dalam satu bimbang itu berapa, gitu ya. Ini ada option atau pilihan A sampai E dan hanya ada satu jawaban benar. Dalam tipe AKM ini bentuknya adalah PG, yaitu pilihan ganda. Pilihan A itu 92 juta orang 355. Pilihan B 92.460.375 orang. Pilihan C 92.470.378 orang. Pilihan D 92 juta orang 470.438 orang. Dan pilihan E 92.970.438 orang. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Ya. Baik. Kita lihat yang pertama. Tadi
Ada 20 soal tes kemampuan dasar dan 15 soal tes motivasi. Peserta itu diminta mengerjakan 19 soal, di mana 19 soal tadi 10-nya adalah tes kemampuan dasar dan 9 soalnya adalah tes motivasi. Ya. Ditanya, berapa banyak kuota tes agar setiap peserta mendapat soal yang berbeda? Nah, ini kita jawab. Permasalahan ini adalah kita harus clear dulu. Ini adalah masalah kombinasi. Kenapa? Karena urutan soal itu tidak diperhatikan. Ya, apa buktinya ya? Ini saya ambil sampel sederhana. Misalnya peserta tadi mengerjakan 9 soal tes motivasi dari 15 soal yang tersedia. Maka bisa jadi peserta itu mengerjakan 9 soal tadi urut nomor 1 sampai 9. Tapi bisa juga peserta itu mengerjakan nomor 1 dulu, baru nomor 2 dilewati, kemudian nomor 3, baru dia kembali ke nomor 2, kemudian urut 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berikutnya, bisa juga peserta tadi mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 urut, tapi setelah itu 8 dilewati, baru nomor 9, kembali lagi ke nomor 8. Ya, pertanyaannya adalah, mana yang urutan soal itu tidak diperhatikan? Jadi kalau peserta itu mengerjakan nomor 1, 2 sampai 9 urut, dengan nomor 1 dulu baru 3, kemudian 2 sampai urut kembali sampai nomor 9 atau pilihan yang ketiga ini dianggap bahwa peserta itu mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 9. Urutan itu mana dahulu yang mau dikerjakan itu tidak ada pengaruhnya. Ini artinya urutan soal tidak diperhatikan, sehingga ini masalah kombinasi. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Ini ya. Tadi peserta itu mengerjakan 10 soal tes kemampuan dasar dari 20 pilihan soal yang tersedia. Maka kombinasi dari 20 pilihan soal yang tersedia tadi diminta mengerjakan 10. Kemudian berikutnya, untuk tes motivasi ada 15 pilihan soal yang tersedia, kombinasinya. Kemudian peserta diminta mengerjakan 9 soal. Ya, sehingga banyak kuota tes tadi adalah pilihan peserta mengerjakan tes kemampuan dasar dan tes motivasi. Ya. Kita ingat, ini karena kombinasi N unsur yang diambil R bagian itu adalah N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Sehingga ketika kombinasi tadi 20 pilihan soal yang tersedia, diambil 10 tes untuk kemampuan dasar tadi adalah N-nya berarti 20 faktorial, R-nya 10 faktorial. N min R berarti 20 dikurangi 10 faktorial. Demikian juga ini, berarti 15 faktorial, N-nya, R-nya adalah 9 faktorial, N min R 15 dikurangi 9 faktorial. Sehingga ketemu, ini 20 faktorial, ini 10 faktorial, 20 dikurangi 10 itu 10 faktorial. Kemudian 15 faktorial, ini 9 faktorial, 15 kurangi 9 itu kan 6, sehingga ini jadi 6 faktorial. Ya, ketika kita hitung, ini ketemunya adalah 92.470.378. Jadi banyak kuota tes ini untuk 92.470.378. Ini pertemuan skoranya, jawaban benar untuk pilihan C yaitu 92.470.378 orang. Jawaban salah, ini jika tidak C, tidak menjawab berarti kodenya C. Baik, kita lanjut lagi. Ini soal yang berbeda, ini penulis yang kedua. Ini lebih sederhana ya. Ini tentang kartu perpustakaan. Nomor keanggotaan sebuah perpustakaan daerah itu terdiri atas 6 digit. Nah, dengan ketentuannya sebagai berikut. Ini untuk nomor pertama, ini kode wilayah. Kode 1 itu berarti dalam wilayah, kode 2 itu luar wilayah. Kemudian yang kedua, ini untuk kode umur. Kode 1 itu berarti untuk anak-anak, kode 2 untuk remaja, dan kode 3 itu dewasa. Nah, ini baru kita ambil nomor kartunya yang dimulai dari angka 1. Ya, baik. Berdasarkan data di atas, jodohkanlah pernyataan dengan jawaban yang tersedia. Banyak kartu perpustakaan yang dapat dibuat itu berapa? Banyak kartu perpustakaan yang dapat dibuat untuk anggota dari dalam wilayah. Kemudian banyak kartu perpustakaan yang dapat dibuat untuk anggota anak-anak.
banyak kartu perpustakaan yang Anda buat untuk anggota remaja dari luar wilayah. Nah, ini namanya menjodohkan. Ini pilihan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pernyataannya ada 4. Nanti mana yang sesuai nanti kita jodohkan. Nah, seperti ini ya. Ini level yang paling dasar yaitu knowing. Baik, kita selesaikan satu persatu juga. Ya. Tanpa aturan tertentu, banyak kartu yang dapat dibuat itu seperti ini ya. Ini tadi kan pertama itu untuk kode wilayah. 1 itu untuk kode dalam, 2 itu untuk luar wilayah. Kemudian yang kedua itu kode 1, 2, 3. 1 itu untuk anak-anak, 2 itu untuk remaja, 3 untuk dewasa. Kemudian di sini ada pilihannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 ya. Berarti ada pilihannya 10. 10, 10, 10. 6 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maka tanpa aturan tertentu, banyak kartu yang dapat dibuat itu 2. Ini 2, karena ada pilihannya 1, 2. 3, pilihannya 1, 2, atau 3. Ini 10, berarti 1, 2, 3, sampai 9, kemudian 0. Ya, semuanya adalah 60.000. Ya. Namun kita harus ingat ini ya, karena ini kartu itu dimulai dari angka 1, maka digit paling belakang itu tidak boleh 0 keseluruhannya ini ya. Sehingga ada 6 di antara 60.000 itu yang tidak dapat digunakan. Apa ini? Ya, 1, 1, 0, 0, 0, 0. 1 itu tadi apa? Kode berarti dalam wilayah. 1 ini adalah kode anak. Ya. Kenapa ini tidak digunakan? Berarti kalau ini baru kode wilayah, ini adalah kode umur. Kalau ini nanti ada 1, oh berarti ini adalah apa namanya, kartu perpustakaan nomor 1. Tapi kalau 6 itu kan belum, sehingga ini ada berapa pilihan, 6 ini yang belum dapat digunakan. Ini artinya belum ada pemiliknya. Ya. 1, 1, 0, 0, 0, atau ini 1, 2, berarti kalau 1 ini kodenya dalam, 2 itu untuk remaja, 1, 3 berarti ini dalam untuk dewasa. 21 berarti luar wilayah untuk anak-anak, luar wilayah untuk remaja, luar wilayah untuk dewasa. Oke. Baik, bisa dipahami ya? Ini. Kita pahami. Tadi tanpa aturan tertentu banyak kartu yang dibuat itu ada 60.000. Tapi kita ingat tadi, nah, ada 6 yang tidak dapat digunakan. Ya, jadi banyak kartu yang dapat dibuat berapa? Yaitu 60.000 dikurangi 6, yaitu 59.994. Berikutnya, banyak kartu untuk anggota dari dalam wilayah. Tadi kan kodenya itu 1, 2, dalam wilayah dan luar wilayah. Berarti dari kartu yang dibuat tadi 59.994 kita bagi 2 karena untuk dalam wilayah dan luar wilayah, yaitu 29.997. Berikutnya untuk anak-anak. Ya, ini 59 ini ya, banyak kartu yang dapat dibuat, kita bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena kode kedua tadi untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk dewasa. Sehingga yang anak-anak kan sepertiganya. Ya, ketemu 19.998. Terakhir, kartu untuk remaja di luar wilayah. Berarti ini kita bagi 2 karena ada kodenya. Kemudian kita bagi 3 lagi karena ini tadi untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Ketemu 9.999. Sehingga ini bisa kita jodohkan tadi ya. Ya. Banyak kartu yang dapat dibuat berapa? 59.994. Banyak kartu untuk anggota dari dalam wilayah 29.997. Banyak kartu untuk anggota anak-anak 19.998. Dan untuk anggota remaja dari luar wilayah adalah 9.998. Ini kode 1 kalau jawabannya benar. Kalau jawabannya salah berarti kodenya 0 dan tidak menjawab 9. Baik, berikutnya ya, ini applying. Penerapannya masih di soal yang sama ini ya. Di antara nomor kartu yang ada, itu dijumpai kartu dengan nomor yang unik, yaitu nomor yang terdiri dari angka yang sama. Unik tadi adalah angkanya sama.
Terkait dengan pemilik kartu dengan nomor unik ini, tentukan pernyataan berikut itu benar atau salah. Kemudian berilah tanda centang pada kolom yang tersedia. Nah, ini kembali ya, ini PGK, yaitu pilihan ganda kompleks. Ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah pemegang nomor unik itu bisa berasal dari anggota luar wilayah. Kalau nanti benar, berarti yang kita centang yang benar. Kalau salah, berarti yang salah. Yang kedua adalah ada anggota dewasa yang dapat memegang kartu dengan nomor unik. Ya, betul atau tidak? Kita cari lagi. Yang ketiga, hanya ada satu orang anggota perpustakaan yang dapat memiliki nomor unik. Terakhir, jika kartu dengan nomor unik itu telah ada pemiliknya, maka perpustakaan tersebut paling sedikit memiliki 333.333 anggota. Baik, kita bahas satu persatu. Ya, kita ingat kembali. Tadi yang pertama adalah untuk kode wilayah. Ini kode 1 untuk dalam wilayah, kode 2 adalah untuk luar wilayah. Kemudian yang kedua adalah kode umur. Kode 1 untuk anak-anak, kode 2 untuk remaja, dan kode 3 untuk dewasa. Ya, baru nanti di digit ketiga, 4, 5, 6 itu angkanya tadi bebas ya, 1, 2, 3, kemudian sampai 9 dan 0, berarti ada 10. Dari sini kita harus ingat tadi nomor unik itu angkanya sama ya. Nah, karena digit pertama itu hanya terdiri dari angka 1 dan 2, 1 itu berarti tadi dalam wilayah, 2 itu untuk luar wilayah, maka yang terdiri dari angka yang sama itu hanya ada 2 ini. Apa itu? Yaitu karena ini angkanya harus sama, yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti intinya apa ini? Berarti 1 itu dari dalam wilayah, 1 kedua berarti untuk anak-anak. Kemudian nomor 1 berikutnya adalah 1, 1, 1, 1. Itu berarti anggota 1, 1, 1 nomornya kan gitu. Nomor anggotanya. Yang kedua, itu untuk 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya, ingat kode 2 itu berarti untuk luar wilayah. 2 berikutnya berarti untuk kategori remaja. Ya. Apakah ada yang lain? Ya ada. Ya. Ini yang pertama. Kemudian, nah ingat tadi ya, digit pertama adalah untuk kode asal wilayah, digit kedua adalah kode umur. Ya, banyak anggota perpustakaan minimal itu berangkat dari asumsi bahwa tidak ada anggota yang berasal dari kategori umur lain. Ya, tadi kan kategorinya cuma 3 ya, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan kedua nomor tersebut adalah nomor kartu terakhir yang digunakan. Ya, ini karena nomor cantik gitu ya tadi. Unik ya, nomor ini kata cantik. Jadi kalau 1111111 ini berarti anggota ke 1111 dari dalam wilayah dengan kategori umur anak-anak. 22222 ini berarti anggota ke 2222 dari luar wilayah dengan kategori umur remaja, karena 2 tadi kodenya untuk yang pertama adalah luar wilayah, 2 kedua itu untuk kategori umur remaja. Ya, sehingga perpustakaan tersebut minimal punya berapa? 1111 ditambah 2222, yaitu 3333 anggota. Lalu kita tinjau pernyataannya satu-satu. Pernyataan pertama, pemegang nomor unik itu bisa berasal dari anggota luar wilayah. Itu benar atau tidak? Nah, kita punya 2 tadi ya, 1111111, itu berarti untuk dalam dan kategori anak-anak. Yang kedua adalah 222222. Ini berarti 2 pertama tadi kan kodenya untuk luar wilayah. Kemudian 2 berikutnya untuk remaja. Sehingga pemegang nomor unik ini bisa berasal dari luar wilayah. Berarti kode yang pertama adalah 2. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan benar. Yang kedua, ada anggota dewasa yang dapat memegang kartu dengan nomor unik. Ya,
Kita lihat di sini, tadi yang unik itu untuk kode dari dalam itu dimulai dari 1 tadi ya, 111, 111, 111. Ini berarti dalam wilayah, kategorinya anak-anak. Kemudian 222, 222, ini dari luar wilayah dengan kategorinya adalah remaja. Ya, tidak ada 3 kan, karena kode pertama tadi hanya 1 dan 2. Sehingga ini pernyataan yang salah, gitu. Karena tidak ada anggota dewasa yang punya kartu unik ini. Berikutnya adalah hanya ada 1 orang anggota perpustakaan yang dapat memiliki nomor unik. Ya, tadi ada berapa nih? 2, yaitu 111, 111 untuk anak-anak tadi. Yang kedua adalah 222, 222 untuk kategori umur remaja tadi. Sehingga yang punya nomor unik itu ada 2, pernyataannya hanya 1. Berarti ini salah. Kemudian pernyataan keempat, jika kartu dengan nomor unik itu telah ada pemiliknya, maka perpustakaan tersebut paling sedikit memiliki 333.333 anggota. Ya, kita tadi sudah membahas ya. Untuk kartu perpustakaan tadi ya, yang kode unik itu 111111. Ini kita anggap adalah anggota ke 1111 dari dalam wilayah, kategorinya anak-anak. Kemudian 222, 222 ini adalah anggota ke 2222 dari luar wilayah dengan kategorinya adalah remaja. Sehingga perpustakaan tersebut punya minimal 1111 ditambah 2222, yaitu 3333 anggota. Padahal pernyataannya tadi berapa? 333.333. Sehingga ini pernyataan ini jelas salah. Nah, lalu gimana pertemuan setorannya? Berarti kode 1 untuk jawaban benar tadi. Yang pertama adalah pemegang nomor unik ini bisa berasal dari anggota luar wilayah ya. Kemudian ada anggota dewasa yang dapat memegang nomor unik. Ya, bukan salah ya. Hanya ada 1 orang anggota perpustakaan yang dapat memiliki nomor unik. Ya, salah juga. Terakhir, jika kartu dengan nomor unik telah ada pemiliknya, tadi pemiliknya 2 ya, maka perpustakaan tersebut paling sedikit memiliki 333.333 anggota. Ini juga salah. Jadi nanti kalau pernyataan yang kita isi itu benar, salah, berarti ini jawaban benar, kodenya 1. Kalau ada yang salah, berarti jawabannya salah. Kodenya 0, tidak menjawab, berarti kodenya 9. Ya. Gimana, sahabat Erlangga semuanya? Bisa dipahami kan? Ternyata setelah kita belajar soal-soal Erlangga, soal-soal tipe AKM ini sebenarnya nggak susah ya. Hanya kita butuh pemahaman dulu, memahami soal dengan baik, teliti, dan tentu kita harus menggunakan logika berpikir kita, bernalar kritis, kemudian mengembangkan mengasah kemampuan kita. Jelas semuanya ya, sahabat Erlangga? Baik, itu dia materi kita hari ini, yaitu bahas soal untuk AKM numerasi, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK, baik untuk kelas 10, 11, dan 12. Semoga sahabat Erlangga semuanya paham ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini, supaya sahabat Erlangga semuanya tidak ketinggalan ya video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom berikutnya dan beritahu juga teman-teman untuk ikut menyaksikan acara ini karena ini acara yang luar biasa. Terakhir, tetap jaga kesehatan ya karena pandemi belum berakhir. Selamat pagi anak sahabat Erlangga semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih.